tugas itu karena kita sudah tahu apa dia bilang. Tapi untuk firman Tuhan, dengarkanlah, hafal, renungkan, pelajari, ya, dan lakukan. Karena kita bilang, tidak mungkin akan terjadi kecelakaan, kita akan mendarat dengan baik. Apalagi kalau dulu pintu darurat, pasti pramugari datang kasih arahan, toh nanti sebentar angka ini sebentar, tidak akan terjadi buka pintu itu. Karena kita tidak mau buka pintu, kita mau turun dengan baik, betul? Saudara pernah dulu pintu darurat? Jadi kita lihat ada hal-hal yang duniawi, ada hal-hal yang surgawi. Pramugari dia bicara karena itu tugas. Arahan-arahan, ibu kalau sebentar terjadi ini, ibu angkat ke atas, ibu buka. Tidak, saya tidak mau pintu itu dibuka sampai saya turun. Amin. Firman lebih tinggi daripada fakta. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, nah saya mau bawa contoh dari firman Tuhan. Bagaimana kita menghargai firman Tuhan lebih daripada yang luar. Bukan karena ibadah kita, bukan karena puasa, bukan karena persembahan. Tapi karena hati dengan iman kita. Saya kasih contoh dulu satu yang singkat dulu, Petrus. Semua pasti tahu bahwa Petrus itu menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi bukankah waktu Roh Kudus turun, Petrus ada di loteng atas dan dia menjadi soko guru mula-mula, Petrus berdiri pengkhotbah pertama dan 3.000 orang bertobat. Jadi jangan kita ambil bagian firman Tuhan itu dan bilang begini, Petrus saja berdosa, menyangkal 3 kali saja Tuhan bisa pulihkan dia. Lalu kita tidak peduli dengan sikap kita. Mari dengar, Tuhan memberikan pengertian begini, bahwa Tuhan itu lebih pentingkan yang di dalam kita. Bagaimana roh dan spirit kita. Tuhan kasih ingat saya, Tuhan bilang begini, jangan lupa coba lihat Petrus. Sejak pertama dia jumpa Tuhan itu waktu dia gagal semalam-malaman, tidak menangkap ikan. Lalu Tuhan pakai perahunya dan Tuhan Yesus berkhotbah untuk orang banyak di tepi pantai. Petrus dengar khotbah Tuhan. Lalu waktu Tuhan suruh dia bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Petrus tangkap firman Tuhan. Petrus bilang buat Tuhan Yesus, Guru, walaupun sepanjang malam ini kami sudah bekerja keras, tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau mengatakannya, aku akan melakukannya juga. Dan sesudah Petrus tangkap ikan yang banyak, kan dia gagal sepanjang malam untuk mencari ikan, dia nelayan. Dan kalau dia dapat ikan pasti dia mau pergi jual. Lihat, sesudah dia menangkap berkat yang begitu banyak, Petrus tidak fokus di ikan. Petrus fokus di Tuhan Yesus. Dia tersungkur menyembah. Itu satu tanda kerendahan hati, satu tanda kejujuran. Dengan berkat-berkat yang kau alami, apakah engkau lihat Tuhan di balik semua itu? Kita harus menghargai Tuhan lebih daripada berkat-berkat itu. Waktu Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid, menurut kamu siapa aku? Semua murid diam, tapi Petrus jawab, engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus bilang, Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Bapakku di surga. Jadi hati Petrus terbuka bagi surga untuk bicara. Mungkin kita ada kelemahan kecil kita yang belum selesai prosesnya. Tapi kalau Tuhan lihat hati kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan membereskan semuanya. Satu lagi kisah di Alkitab yang saya mau tutup dengan ini, menjadi contoh buat kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Yakub dan Esau. Pasti semua menyalahkan Yakub bahwa Yakub itu penipu. Dia tipu kakaknya dan pakai kesempatan untuk kakaknya jual hak kesulungan dan dia yang menerima hak kesulungan. Esau tidak melakukan itu, tapi mari kita lihat dalam Roma pasal 9 Tuhan bilang apa? Aku benci Esau. Aku mengasihi Yakub. Aku benci Esau. Tuhan benci Esau. Esau tidak menipu, tapi lihat, dia tidak menghargai apa yang Tuhan sediakan buat dia. Berkat kesulungan. Sejak dalam kandungan ibunya, Ribka itu karena kesakitan ada anak kembar dalam perutnya. Dia datang kepada Tuhan, dia bertanya, Tuhan so bilang. Tuhan bilang, Ribka ada 2 bangsa dalam kandunganmu. Yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda, Tuhan so bilang. Jadi waktu Esau lahir duluan, Yakub lahir beberapa menit sesudah itu. Jadi yang berhak atas berkat-berkat warisan kesulungan itu, berkat yang terbaik yang mereka bisa terima itu,
Mestinya haknya ada di Esau, tapi dia anggap remeh. Bayangkan Tuhan menegur sifat Esau itu dengan apa? Kita lihat di dalam Roma pasal 12. Lihat Roma pasal 12, kita lihat dulu kenapa supaya Bapak Ibu mengerti bagaimana Tuhan perhatikan hati. Bukan Yakub yang menipu itu, tapi bagaimana Esau yang pandang enteng hak kesulungan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-15, Roma pasal 12 ayat 14, ayat 15, ayat 15, ayat 15. Ayat 15, Roma 12, Ibrani, sorry multimedia, Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau di Alkitab bahasa Inggris dibilang Esau syndrome. Esau itu dia tidak mentaati nasihat orang tuanya. Dia kawin dengan wanita-wanita Kanaan yang dilarang. Dia tidak peduli, dia tidak membawa hidupnya untuk layak dan ada dalam peraturan hukum-hukumnya Tuhan untuk menerima berkat itu. Lalu kalau di bahasa Inggris, The Message dia bilang begini bahwa untuk berkat yang hanya sementara, short term, yang cuma sementara dia nikmati hawa nafsunya, dia gantikan itu dengan berkat jangka panjang. Dengan berkat jangka panjang rencana Tuhan untuk dia diberkati. Tapi dia tukar itu untuk yang sementara. Waktu dia lapar dan Yakub sekalipun adik dia tahu dia tidak berhak. Tapi dia memposisikan dirinya. Dia rindukan itu. Untuk menerima berkat warisan itu. Dia mengingini berkat dari Tuhan itu. Dia ingin supaya hidupnya ada dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dengar, saya bilang faktanya ini nanti baca di rumah. Lihat kita semua tahu ceritanya waktu Yakub itu sudah pulang dari rumah Laban. Lalu dia berjumpa dengan Esau, dia mau damaikan hati Esau, dia kirim dulu kambing domba semuanya untuk mendamaikan hati Esau. Baru dia jumpa dengan Esau, Esau bilang apa? Tahan adikku, saya juga punya banyak. Saya juga diberkati punya banyak. Jadi lihat, Esau juga diberkati, dia punya banyak. Tapi beda dengan Yakub yang masuk dalam rencana Tuhan, yang menerima warisan, beda. Kau bisa kerja dengan sekuat tenagamu, engkau bisa lihat hasil sebab orang dunia yang tidak percaya pun bisa diberkati. Tapi beda. Waktu menerima berkat tuh Esau tuh sebenarnya dapat kutuk. Kau akan ada di tanah padang-padang yang kering tandus. Lalu papanya bilang kecuali dengan kekuatanmu sendiri, engkau akan membalikkan keadaan itu. Dan Esau diberkati. Dia punya pegunungan Seir, dia punya harta benda. Tapi lihat, dia tidak pernah masuk dalam rencana Tuhan. Saudara mau diberkati berkat-berkat jasmani, tidak ada rencana Tuhan. Atau mau masuk dalam rencana Tuhan. Kita lihat Yakub, Tuhan berurusan dengan Yakub. Tapi waktu dia keluar tinggalkan rumahnya, kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28, saudara lihat dia tiba di satu tempat, dia bermalam, dia taruh batu di situ, lalu Tuhan hadir buat dia. Ya, Kejadian 28 ayat, ya dia bermimpi, dia lihat naik turun, lalu Tuhan bilang di ayat yang ke-15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidur dan seterusnya, kemudian kita lihat. Yakub bilang begini ayat 20,
Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi waktu Abraham mempersembahkan 1/10 dari jerahannya kepada Melkisedek, dia bilang dia berikan kepada Lewi, maka turunannya nanti ada namanya Lewi, suku Lewi. Jadi memberikan perpuluhan, dia memberikan berkat itu turun sampai kepada keturunan-keturunan yang berikut. Sebab nanti ada suku Lewi yang Tuhan pilih untuk mendekat dan melayani Tuhan. Tapi perpuluhan itu diteguhkan juga di Yakub ini. Lihat, Tuhan menyertai Yakub. Dia penipu, Tuhan bawa di jenderal penipu. Di rumah Laban 14 tahun dia diganti-ganti terus upahnya, diubah-ubah terus. Dia ada di rumah Laban 20 tahun, habis-habisan ditipu. Apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Tuhan berurusan dengan luarnya, tapi hatinya yang cinta Tuhan, yang mau janji Tuhan, mau masuk dalam rencana Tuhan, itu berharga bagi Tuhan. Sehingga Tuhan menaruh namanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub diubah menjadi Israel, pangerannya Allah. Kita lihat, jadi untuk menjadi dewasa itu penting sekali. Di mana hatimu kepada firman Tuhan? Di mana hatimu untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan bagi jiwa-jiwa? Kalau engkau cuma fokus bagi dirimu sendiri, maka engkau tidak meninggikan Tuhan. Menyanyi bisa, tapi harus melakukannya. Bagaimana kita mampu untuk melakukan dalam keadaan keterbatasan bukan dari kekuatan kita. Tapi tadi itu kasih karunia. Jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Jadi karena kasih karunia kita bisa memberi dalam keadaan-keadaan yang bukan karena berkelimpahan, tapi kita bisa mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, kita bisa menabur di gereja untuk pelayanan Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan dan hatimu yang Tuhan lihat. Bahwa engkau menaruh hati di hal-hal yang menjadi hatinya Tuhan. Jadi lihat sesudah Yakub di rumah Laban sudah selesai prosesnya 20 tahun, Tuhan berfirman kepada Yakub, pulang ke negerimu, kembali ke rumah orang tuamu, aku akan menyertai engkau. Kalau Tuhan yang menyertai, maka tidak ada lagi yang ditakutkan. Kita lihat, saudara, kalau baca itu di kitab Kejadian, waktu Laban itu ketahuan bahwa Yakub lari, Laban mengejar. Tapi bagaimana pembelaan Tuhan? Tuhan datang malam-malam bicara buat Laban. Laban, awas. Jaga kata-katamu, kau tidak boleh mengata-ngatai Yakub. Lihat pembelaan Tuhan. Laban so sakit hati nih karena DP ilahnya itu juga dibawa lari. Ternyata Rahel yang anaknya yang sembunyi itu. Tapi Yakub kan tidak tahu bahwa istrinya bawa lari dewa-dewa papanya. Laban marah sekali. Tapi malam waktu dia sudah dekat dengan Yakub, Tuhan datang bicara dengan Laban. Tuhan bela Yakub. Dia habis dapat tipu habis-habisan, sudah dikikis. Tuhan bilang buat Laban, Laban jaga. Tidak boleh kau mengeluarkan kata-kata. Jaga kata-katamu terhadap Yakub. Luar biasa, saudara, lihat pembelaan Tuhan. Disertai Tuhan, masuk dalam pekerjaan dan rencana Tuhan. Dia Allah yang sama. Yang Abraham, Ishak dan Yakub sembah. Yang kita sembah hari ini Tuhan yang sama. Kita lihat di ayat-ayat yang terakhir di Kejadian pasal yang ke-35. Kejadian pasal 35. Ini penting bagi kita ayat 1 dan 2. Jadi kita tahu semua ceritanya, nanti baca di rumah, kisahnya itu luar biasa, kisah Yakub itu luar biasa. Waktu dia sudah ketemu dengan Yakub karena dia bergumul dengan malaikat sampai dipukul pangkal pahanya, dia tidak kuat, dia berjalan bincang-bincang, lalu dia bertemu dengan Esau, lihat Esau datang dengan 400 pengiring, tentu bukan punya maksud baik kalau bawa 400. Tapi Tuhan mendamaikan mereka, lalu mereka berpisah di situ. Dalam perjalanan Yakub singgah di Sikem dan terjadi masalah. Waktu anak perempuannya Dina diperkosa, ada masalah yang besar.
Lalu nanti di situ anak-anak Yakub ini bunuh satu kota itu. Lalu Yakub keluar dari kota itu dengan ketakutan. Nah di sini Tuhan menuntun dia datang kembali di Betel. Ini ayatnya. Kejadian 35 ayat 1 dan 2. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu yang tadi dia keluar di Kejadian 28. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Ya. Marilah kita bersiap ayat 3 dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Tuhan menepati janjinya sesudah 20 tahun. Yakub kembali dan lewat masalah yang mereka hadapi di sikap masalah yang besar, ancaman buat mereka. Yakub memilih kembali di Betel. Sebab di Betel itulah dia mendengarkan Tuhan. Surga terbuka buat dia, perjumpaannya dengan Tuhan ada di Betel. Dia kembali di Betel, dia membangun mezbah. Dan Tuhan berjumpa kembali dengan dia dan menurut. Tapi Yakub mempersiapkan dirinya. Buang semua dewa-dewa asing. Tahirkan dirimu. Tukar pakaianmu. Dia perintahkan seisi rumahnya. Maukah engkau berjumpa dengan Tuhan di Betel? Rumah Tuhan adalah Betel. Tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana untuk kita menghampiri datang ke rumah Tuhan? Apakah engkau siap untuk buang dewa-dewa? Buang semua kekotoran yang menajiskanmu. Tukar pakaianmu. Tidak bisa hidup dalam persinahan dan kita datang di gereja dan kita merasa oke. Engkau tidak akan pernah lihat surga terbuka. Engkau tidak akan pernah mendengarkan Tuhan berbicara dengan engkau secara pribadi. Seperti Yakub yang menghargai hadirat Tuhan, yang menghargai Betel, rumah Tuhan, tempat dia mendengarkan Tuhan. Biarlah kita semua menghargai Betel-Betel kita. Mungkin itu di rumahmu waktu persekutuanmu dengan Tuhan. Kau datang melangkah di rumah Tuhan. Sekali lagi gereja bukan gedungnya, tapi waktu kita bersekutu di sini Tuhan hadir. Hargai itu, hampiri itu dengan rasa hormat. Kita bawa puji-pujian, pengagungan dan Tuhan bicara buat setiap kita. Sebab siapapun engkau, kita perlu Tuhan. Untuk menuntun langkah-langkah kita. Masuk dalam rencana Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa tapi kita nyanyikan dulu satu pujian. Kita berdoa untuk siapkan dirimu.